Awal tahun 2023, sejumlah jalan di Provinsi Banten mengalami rusak parah. Di antaranya Jalan Raya Serang Cilegon, Serang Jakarta, Serang Pandeglang, dan Cikande Rangkas Bitung. Tentu kondisi ini sangat mengganggu mobilitas kendaraan, terutama pengguna jalan. Bersama saya, Denis Astria, inilah sorotan sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 10 Maret 2023. Banten dikepung jalan rusak. Pantauan Kabar Banten, jalan berlubang mudah ditemukan di hampir seluruh wilayah di kabupaten dan kota. Saat siang hari, kerusakan jalan sangat nyata, sehingga bisa dihindari. Namun malam hari jalan berlubang nyaris tak terlihat. Selain penerangan kurang memadai, juga karena lubang terisi air bekas hujan. Sederet keluhan masyarakat pun berseliweran di berbagai media sosial. Beberapa pengendara motor bahkan tergelincir akibat kerusakan jalan tersebut. Untuk membahas lebih lanjut mengenai jalan rusak, saat ini saya sudah bersama Redaktur Kabar Banten, Bang Rifki. Bang Rifki, dalam beberapa hari terakhir Kabar Banten ini menyoroti jalan rusak sebagai headline ya. Bisa disampaikan bagaimana sesungguhnya kondisi jalan rusak di wilayah Banten saat ini? Ya, terima kasih Denis. Jadi dalam beberapa hari ke belakang, Harian Umum Kabar Banten memang mengangkat soal jalan rusak ya, yang terjadi di beberapa wilayah. Bisa dikatakan bahkan hampir di seluruh hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Khususnya memang jalan rusak ini didominasi jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat gitu ya. Kenapa memang kita mengangkat soal jalan rusak ini? Karena memang infrastruktur jalan merupakan salah satu pelayanan dasar ya, yang juga menjadi kebutuhan masyarakat begitu kan, sehingga dalam beberapa pekan terakhir kita jadikan jalan rusak sebagai headline di Kabar Banten gitu ya. Kerusakan juga terjadi di beberapa wilayah di kabupaten kota ya, yang menjadi kewenangan provinsi pun ada, kabupaten kota pun ada. Cuma memang dominasinya ada di kewenangan nasional ya, seperti Jalan Raya Pandeglang, Serang Jakarta gitu ya, kemudian Serang Cilegon, Pandeglang begitu ya, termasuk Jalan Raya Serang Pandeglang. Oke. Saat ini apakah sudah ada perbaikan dari pihak terkait? Ya, memang ada beberapa titik yang kita pantau dan terkonfirmasi bahwa beberapa jalan rusak sudah mendapat penanganan ya, dengan cara tambal sulam oleh pihak terkait. Namun memang agaknya perbaikan dengan cara tambal sulam itu dinilai tidak kurang efektif ya, karena memang ditambah lagi sekarang kan musim hujan ya, sehingga kualitas jalan terutama kualitas jalan yang memang buruk, ditambah lagi drainase yang juga buruk, sehingga ditambah musim hujan, jadi jalan juga mudah tergerus air ya, jadi aspal juga akhirnya bolong-bolong juga begitu kan. Mudah rusak ya kalau tambal sulam itu. Ya, jadi ini juga terkait dengan kerusakan jalan nasional juga sebetulnya sudah banyak aspirasi dari masyarakat yang masuk ke anggota dewan ya. Ada juga anggota DPRD Komisi 3 yang juga dari Dapil Banten ya, yaitu Pak Dimyati Nadakusuma. Itu juga beliau mengatakan bahwa menerima banyak aspirasi dari masyarakat, terutama ya keluhan mengenai jalan ya. Betul. Jalan rusak, terlebih ya itu tadi sekarang kan musim hujan ya, jadi diperparah dengan musim hujan begitu Denis. Okay. Jalan rusak ini juga banyak terjadi di jalur-jalur mudik. Apakah ini juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah? Ya, memang kita tahu di 2 bulan kurang dari 2 bulan ini memang kita akan menghadapi mudik ya, persiapan mudik Lebaran, sehingga memang harus menjadi atensi gitu ya, harus menjadi atensi pemerintah, khususnya
di Banten ini khususnya jalan-jalan nasional ya, jalan-jalan yang menjadi kewenangan nasional. Jadi di Cilegon itu dari pemerintah daerah terkait juga mengaku sudah berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pihak BPJN ya, BPJN dari pusat untuk penanganan perbaikan gitu, terhadap jalan-jalan rusak. Terutama kita ketahui bahwa jalur-jalur nasional yang ada di Banten itu setiap tahunnya memang menjadi jalur mudik gitu ya. Iya. Ya, dari Jakarta menuju Sumatera begitu ya. Jadi melintasi jalan raya Serang Pandeglang, jalan raya Serang Cilegon, kemudian jalan raya Serang Tangerang ya, jalan raya Serang Jakarta begitu. Sehingga pemerintah daerah memang perlu koordinasi dengan pusat, khususnya kewenangan jalan-jalan rusak yang menjadi kewenangan provinsi ataupun pusat begitu, Denis. Jalan rusak di Banten dinominasi jalan kewenangan pusat. Sebagaimana peran pemerintah daerah? Ya, ini juga yang diharapkan banyak masyarakat ya. Artinya walaupun ini adalah jalan nasional ya, jalan nasional, tapi tetap secara wilayah ada di Provinsi Banten dan kemudian sekup yang terkecilnya di kabupaten kota ya. Artinya pemerintah daerah pun, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Pemda ya. Iya, sudah selayaknya, sudah sepatutnya mereka berkoordinasi begitu ya. Karena jalan-jalan rusak itu walaupun nasional ya adanya di kabupaten kota. Jadi walaupun secara kewenangannya di provinsi, tapi paling tidak pemerintah provinsi sebagai perwakilan juga dari pemerintah pusat di daerah perlu koordinasi ya, koordinasi komunikasi yang menggambarkan bahwa kondisi jalan rusak di Provinsi Banten kewenangan nasional itu sudah sangat parah begitu ya, sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat untuk memperbaiki, terutama ya itu tadi sebentar lagi kan kita menghadapi jalur mudik ya, gitu. Jadi dikhawatirkan ketika jalan itu masih rusak ya jalur mudik ya terganggu gitu ya, masyarakat pun akan terganggu dengan itu dan berpotensi itu tadi ya kecelakaan lalu lintas begitu. Karena banyak lubang. Baik Sobat Kabar Banten, itulah tadi perbincangan kita hari ini terkait jalan rusak yang ada di kabupaten dan kota di Banten. Semoga pemerintah segera memperbaiki jalan rusak ini. Terima kasih Bang Rifki atas waktunya. Sama-sama, Denis. Saksikan terus Sorotan Sepekan setiap hari Jumat. Sampai jumpa.